Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur, sosok suri tauladan yang harus kita posisikan beliau dalam posisi cinta di atas segala cinta, di mana Rasulullah SAW adalah seseorang yang harus kita cintai melebihi cinta kita terhadap apapun. Posisi cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah setelah posisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan di atas posisi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan juga kepada yang lain. Di mana Rasulullah SAW mempertegas hal ini dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan juga daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan orang-orang lain termasuk istri, termasuk abang, kakak, sahabat, dan lain-lain sebagainya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu harus kita betul-betul mencintainya di atas segala cinta. Bahkan kita harus mencintai Rasulullah SAW di atas cinta kita terhadap diri kita sendiri. Umar bin Khattab pernah ditegur oleh Rasulullah SAW, di mana Umar pernah mengungkapkan kepada Rasul, ya Rasulullah, wallahi inni uhibbuka min kulli syai'in ila nafsi. Nah, demi Allah, kata Umar, engkau adalah sosok yang sangat aku cintai dibandingkan apapun kecuali diriku sendiri. Sini Umar ingin menyatakan bahwa dia lebih mencintai dirinya ketimbang mencintai Rasulullah SAW. Maka Rasul memberikan teguran kepada Umar. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sehingga aku lebih engkau cintai ketimbang daripada cinta terhadap dirimu sendiri. Sekarang kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memposisikan Rasulullah itu di atas segala cinta? Atau cinta kita hanya sebatas dalam ucapan di mulut saja? Atau kita hanya cinta kepada Rasulullah itu dalam bentuk yang tidak jelas? Kita mendahulukan cinta kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada sahabat kita. Maka ini perlu hari ini kita melakukan sebuah introspeksi diri. Di manakah cinta yang kita letakkan kepada Rasulullah SAW? Ada satu pertanyaan buat kita bersama. Kenapa Rasulullah itu harus kita cintai di atas orang tua, di atas anak, dan yang lain-lain? Kalau kita berpikir, kan orang tua yang telah melahirkan kita. Anak adalah orang yang dimana mereka buah hati kita, yang terpaut hati kita kepada mereka. Tentu jawabannya yang paling besar adalah di mana sosok Rasulullah ini yang telah berjuang dengan air mata, dengan keringat, dengan darah untuk dapat memperjuangkan akan agama Islam. Hari ini kita dapat memeluk agama Islam itu karena Rasulullah SAW yang dulu dia dicaci maki, yang dulu dia dihujani dengan batu, yang dulu Rasulullah SAW itu diusir dari tanah kelahiran, demi untuk Islam tersebar luas ke atas permukaan. Sekarang kita udah peluk agama Islam, alhamdulillah. Bayangkan kalau Rasulullah itu tidak hadir, mungkin kita nyembah berhala, nyembah patung, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang tidak karuan, minum khamar, berjudi, atau berbuat maksiat-maksiat.
Tapi hari ini Rasulullah telah menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan akhlak kita, sehingga posisi kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan umat di dunia ini, dan kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk dapat mengukur apakah kita mencintai Rasulullah atau tidak, ini ada beberapa indikator cinta kepada Rasulullah SAW. Satu, tanda cinta kita kepada seseorang itu, kita tidak ingin orang yang kita cintai itu dia terluka, dia tersakiti, atau dia teraniaya. Ketika dia terluka atau teraniaya, maka hati kita juga ikut terluka dan ikut teraniaya. Karena orang yang kita cintai, mereka hatinya terluka. Ini tanda cinta. Sekarang kita lihat contoh misalnya pada zaman Rasulullah SAW, di mana cinta para sahabat ini saya sebutkan itu Aisyah misalnya, di mana ketika ada sekelompok orang Yahudi itu datang menjumpai Rasulullah SAW, itu mengucapkan kata-kata salam ya, yang diplesetkan. Dia ucapkan seperti ini, Assalamualaikum. Seakan-akan ucapannya Assalamualaikum, tapi bukan Assalamualaikum. Itu kalau kita artikan racun atas, mati atas. Ini kan sebuah penghinaan kepada Rasulullah SAW. Mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha, dia membalas, al-la'natu wal ghadabu alaik. Laknat Tuhan, kemarahan Tuhan, dan mati kalian semuanya. Ini respon cinta. Di mana Rasulullah SAW adalah sosok yang dicintai oleh Aisyah, bukan hanya posisinya sebagai seorang suami, tapi adalah di mana posisi Rasulullah seorang Rasulullah SAW. Dia bela Rasulullah SAW, dia berikan respon. Hari ini misalnya Rasulullah itu dicaci, dihina, apa pembelaan? Atau kita diam-diam saja, tidak ada respon, no respon. Berarti kalau no respon, berarti no cinta. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah itu dihina, dicaci, naik darah kita, dan kita merasa ikut ia tersakiti atas penghinaan tersebut. Ini tanda cinta yang pertama, adalah indikator yang pertama. Indikator yang kedua, bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Jadi orang yang cinta dengan seseorang, dia akan berkorban. Kita cinta dengan ibunda kita, apapun yang diminta oleh ibunda kita itu kita akan penuhi, kita berkorban untuk. Begitu pula cinta dengan anak, ya kita akan penuhi semua kebutuhan daripada anak-anak. Dan kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, kita berkorban buat Rasulullah SAW. Kita lihat misalnya ya, ini sebagai contoh perjuangan para sahabat itu berkorban membela Rasulullah SAW. Contoh Zaid bin Harisah misalnya, itu luar biasa, beliau itu membantu Rasulullah di Taif ketika Nabi dilempari orang dengan batu sehingga Nabi Muhammad itu bercucuran darah, dan sampai telapak kaki Rasulullah itu berdarah dan berbekas di sandal Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisah tampil di depan, dia bentengi tubuh, dan batu itu tidak mengenai tubuh Rasul, tapi kena di atas kepala, bertubi-tubi, dia lindungi Rasulullah SAW. Ini pengorbanan kepada Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, sehingga dia berlumuran darah. Ini tanda cinta, dia berkorban. Begitu juga dalam perang Uhud yang kita kenal dengan perang yang sangat dahsyat ya, yang awal mulai kaum muslimin menang, tapi akhirnya kaum muslimin kalah. Dan dalam peperangan itu Rasulullah juga ikut terluka, dan Nabi Muhammad SAW itu salah satu giginya juga patah. Tapi ada salah satu yang melindungi Rasulullah SAW. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu melempar dengan panah, yang melempar dengan tombak, dengan pedang, dia tahan tubuh, sehingga jari jemarinya ini semuanya putus, ya, untuk melindungi Rasulullah SAW. Sehingga dalam riwayat An-Nasai menyebutkan ada sekitar 35 tusukan pada tubuhnya demi membela Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar, semua hartanya dia sumbangkan buat Islam dan tidak ada yang dia tinggalkan di rumah. Hari ini Rasulullah tidak hidup dan kita tidak melihat wajah Rasulullah SAW. Kita tidak bisa memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW secara fisik.
namun kita bisa berkorban untuk Islam saat ya, kita yang punya ilmu, ayo dakwah, sampaikan dakwah itu kepada orang lain, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kita ya dihina orang, dicaci orang atas amar ma'ruf dan nahi munkar kita, insya Allah kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita berbuat baik untuk diri sendiri itu orang tidak marah. Tapi kalau ketika kebaikan itu sudah kita tebar kepada orang lain, kita larang orang berjudi, kita larang orang minuman keras dan seterusnya, ini ada tantangan buat kita. Maka kalau kita berkorban untuk itu, insya Allah kita membela Rasulullah. Yang punya harta, mari infakkan untuk jalan dakwah, ya, untuk membangun madrasah, untuk tahfiz Quran, untuk anak-anak yatim, untuk orang fakir miskin. Ini bentuk pengorbanan. Ini jangan kita hari ini teriak-teriak cinta Rasul, tapi di seluruh giliran berdakwah, ya, itu tidak mau terjun ke lapangan. Tapi kalau seandainya ada dikasih amplopnya, dia akan turun. Tapi kalau seandainya pergi ke daerah-daerah terpencil untuk berdakwah, ninggalin keluarga, ya, ninggalin anak istri, maka mereka tidak mau. Maka tidak mau berkorban. Maka kalau kita yang punya harta, korbankan harta. Yang punya jiwa, korbankan jiwa. Yang punya ilmu, maka korbankan ilmu. Itu adalah bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, indikator yang ketiga itu adalah di mana orang yang mencintai seseorang, dia akan ikut dengan apa yang ada pada orang tersebut. Semuanya. Misalnya ada orang yang cinta dengan bintang sepak bola, ya, maka dia akan ikut dengan gaya sepak bola tersebut. Rambutnya, bajunya, ya, cara berjalannya itu diatur-atur supaya mirip seperti itu. Karena dia cinta, gemar. Nah, dengan Rasulullah SAW seharusnya kita harus meniru Rasul, karena Rasulullah itu qudwah, panutan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada pribadi Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Kita ikuti bagaimana ibadah Rasulullah itu. Malam Rasulullah itu bangun di tengah malam, ya, berdiri sampai bengkak kaki. Sekarang kita ngakunya cinta Rasul, subuhnya nggak sholat. Waktu azan berkumandang, mereka di warung kopi, ya, di rumah-rumah, tidak beribadah kepada Allah. Ini gimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ini perlu dipertanyakan. Kalau betul-betul kita cinta Rasulullah, contohi ibadah Rasulullah SAW. Begitu pula yang lainnya, bagaimana infaknya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ini kita contoh, kita tiru semuanya, sehingga apa yang ada pada diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Kita berakhlak seperti akhlak Rasulullah, maka itu baru dinamakan dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang ketiga. Cukup 3 saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Apa gunanya kita cinta kepada Rasulullah SAW? Ini paling penting, ya, untuk kita yakini bahwa almar'u ma'a man ahabba, kata Rasul. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Kita tidak ketemu Rasulullah, tidak jumpa dengan Rasulullah SAW. Ingin sekali kita itu bertemu dengan beliau, ya. Bahkan ketika kita pergi ziarah ke makam Rasul itu di Madinah, ketika kita lewat di kuburan Rasul itu air mata kita berlinang. Tandanya kita cinta kepada Rasul, rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kalau di dunia ini kita tidak ketemu Rasulullah, insya Allah kelak di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana? Kita harus cintai beliau, ikuti semua, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti di akhirat kita akan bisa duduk bersama Rasul dalam surga. Kita akan nanti bisa bersama Rasulullah SAW untuk menikmati kehidupan kita yang abadi dalam surga Allah yang telah janjikan. Untuk itu mari kita mencintai Rasulullah SAW di atas cinta kepada siapapun dan di atas segala cinta yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.